Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di Wibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya mau jawab sebuah pertanyaan dari SBSB. Yang pertanyaannya adalah, agar fungsi pengaman masih berfungsi untuk melindungi gulungan atau spool, apakah kabel penyambung tadi bisa kita ganti dengan thermofuse? Jawabannya adalah bisa. Kenapa saya menjawab bisa? Pasti harus ada alasannya dong. Gitu kan ya pemirsa. Nah, untuk tahu alasannya, saya mau bicara lebih lanjut, tapi sebelum itu kayak channel-channel yang lain ya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Semoga bermanfaat. Alasannya adalah supaya kalau misal overheat, thermofuse-nya masih bisa mengamankan kipas angin, atau lebih tepatnya mengamankan spool supaya nggak gosong. Cuman ada persoalan baru yang bakal muncul. Persoalannya adalah thermofuse itu biasanya nggak bisa disolder. Atau mungkin teknisi-teknisi yang lain bisa nyolder thermofuse. Tapi kalau misalnya saya sendiri itu berkali-kali pasang thermofuse, pasti thermofuse-nya rusak. Alasannya sangat sederhana aja pemirsa. Biasanya timah itu bakal meleleh dengan suhu yang paling baik itu di atas 100 derajat Celcius. Nah, solder yang kita gunakan itu suhunya bisa mencapai lebih dari 100 derajat Celcius, mau yang 40 watt atau yang 60 watt, itu pasti di atas 100 derajat Celcius. Soalnya kalau nggak gitu, timah itu nggak bakal meleleh, atau hasil solderan itu nggak bagus. Saya punya solder yang mereknya apa ya? Yihua solder blower, itu SMD Rework Station. Meskipun blowernya rusak, tapi solder SMD-nya itu masih bisa dipakai pemirsa. Nah, itu kan ada setelan suhunya antara 0 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Kalau misalnya saya pakai yang 200, itu untuk nyolder nggak bagus hasilnya. Dia paling bagus dipakai kalau misalnya panasnya itu berkisar antara 300 sampai 380 derajat Celcius. Thermal fuse itu adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk memutuskan arus apabila terjadi overheat. Nah, berarti untuk menguji ketahanan dari thermal fuse itu pasti suhu. Berapa suhunya? Yaitu 105 derajat Celcius. Itulah penyebabnya. Jadi kalau misalnya kita tempelin aja ujung solder ke kaki thermal fuse-nya bakal putus pemirsa. Nah, pertanyaannya kok bisa sih di pabrik nyolder kaki thermal fuse? Bisa, mungkin kalau sering-sering latihan saya pun bisa juga gitu. Tapi karena saya memang nganggap itu nggak penting, jadi saya jarang untuk nyolder thermal fuse itu supaya dia nggak putus. Baru beberapa detik di solder pasti putus pemirsa. Mungkin pabrik punya teknologi yang lebih baik untuk menyolder kaki thermal fuse. Mungkin timahnya didinginkan dulu, mungkin timahnya dicairkan dulu, habis itu kaki thermal fuse-nya dicolokin ke timah sama sekalian kabelnya. Jadi kan dalam beberapa detik timah tadi langsung dingin, langsung keras dia. Artinya kaki itu bisa nyambung dengan kaki thermal fuse, bisa nyambung dengan timah dan bisa nyambung dengan kabel yang disambungkan itu bisa juga gitu. Tapi saya belum pernah nyoba pemirsa. Dan seperti yang saya jelasin di video-video saya yang membahas tentang kerusakan kipas angin, saya memang jarang merekomendasikan untuk mengganti thermal fuse karena menurut saya pribadi itu sia-sia sih. Risikonya itu jauh lebih besar merusak spool daripada tidak mengganti thermal fuse.
atau dengan cara menjumper kabelnya. Jadi lebih saya pilih untuk menjumper kabelnya. Untuk catatan supaya penjamperan, supaya kipas anginnya pemirsa itu awet, bosnya diganti aja. Atau biasanya disebut macam-macam lah, ada yang disebut bearing lah, bearing, B-E-A-R-I-N, bearing, atau bos, atau apa lagi ya yang biasa disebut itu, bushing. Nah gitu, di setiap tempat beda-beda namanya. Kalau di tempat saya itu namanya bos, BOSH, atau gimana, mungkin yang ngomong pun nggak tahu itu ketikannya itu hurufnya apa aja sampai bisa dibaca bos. Tapi yang jelas bukan BOS, karena BOS itu pasti nanti jadinya makna katanya jadi analog atau jadi ambigu ya. Pasti pakai yang lain tuh, BOSH biasanya. Nah, ganti aja bosnya depan belakang. Cara gantinya pemirsa bisa lihat di playlist, cek aja di situ, di seluruh video tentang kipas angin itu udah saya bahas di beberapa video. Dan lebih spesifik lagi untuk ganti bos itu kayaknya ada kok, udah saya bikin. Dicari aja pemirsa videonya, atau di searching lah di channel Teknisi Digital, pasti ketemu kok. Ganti dua-duanya, kasih pelumas, dia awet gitu. Permasalahan thermal fuse putus itu sebetulnya karena dia tuh panasnya lebih di atas 105 derajat Celcius. Nah, berarti kalau muncul panas ada penyebabnya dong. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dia tidak didinginkan oleh udara. Pasti nggak didinginkan oleh udara, karena secara otomatis sebetulnya kipas angin itu didinginkan oleh udara yang lewat dari belakang ke depan gitu. Makanya di belakang kipas angin itu kan ada lubang-lubang ya. Itulah lubang untuk menghisap udara yang untuk mendinginkan spoolnya. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa kok udara itu nggak bisa lewat? Kok udara tuh nggak bisa lewat? Akhirnya nggak bisa mendinginkan spool. Berarti baling-balingnya itu kalau diputar seret. Nah, berarti kenapa kalau seret? Itu banyak pertanyaan lagi ya pemirsa ya. Berarti seret, kalau baling-balingnya kita putar manual berarti seret. Nah, seretnya karena apa? Ada banyak, bisa jadi karena ada debu di dalam bushingnya atau di dalam bosnya, ada pelumas yang udah kering karena umur pemakaian kipas anginnya udah lama, di atas 1 tahun misalnya. Nah, itu sebetulnya alasannya sebetulnya, jadi thermal fuse putus itu sebetulnya karena bosnya udah rusak, atau bosnya itu udah aus, atau udah kering pelumasnya, atau udah berkarat, atau udah kemasukan debu. Meskipun kita bersihkan pakai cairan pembersih, tapi dia nggak bakal tahan lama pemirsa, karena beberapa minggu lagi, jangankan minggu, beberapa hari lagi juga dia udah seret lagi. Nah gitu. Jadi sebetulnya sambil menjumper kipas angin itu juga kita kalau bisa ganti aja bosnya depan belakang supaya kipas anginnya awet. Alasannya kenapa saya nggak mengganti thermal fuse itu simpel aja, karena begitu thermal fuse putus, kondisi dari kipas angin itu, spoolnya pasti udah lengket antara satu dengan yang lainnya. Seolah-olah spool itu memang ditempelin lem supaya dia lengket satu sama lain. Nah, panas pun itu juga bisa sangat mempengaruhi melelehnya lem tadi yang ada di dalam spool atau cairan-cairan pelapis spool itu. Jadi dia lengket banget pemirsa. Terus letak thermal fuse itu ada di dalam spool itu. Nah, itulah persoalannya kenapa thermal fuse jarang saya ganti. Bahkan mungkin saya ganti thermal fuse itu dari sekian ratus kipas angin yang saya pernah servis, mungkin cuman satu aja yang pernah saya ganti. Jadi selebihnya nggak pernah saya ganti. Wah, rupanya dari tadi mikrofon saya belum saya pasang ya pemirsa. Aduh, maaf deh. Pantas apa nih? Aduh, belum dipasang. Moga-moga aja suaranya jelas ya.
Jadi gini pemirsa, balik lagi ke pertanyaan dari SBSB, agar fungsi pengaman masih berfungsi untuk melindungi gulungan atau spool, apakah kabel penyambung tadi bisa kita ganti dengan thermofuse? Bisa. Persoalannya itu tadi, thermofuse itu harus disambungkan dengan kabel dan menggunakan timah, dan dia anti dengan panas berlebih. Jadi kalau bisa thermofuse itu jangan sampai disolder dengan kakinya, jangan sampai disolder dengan suhu di atas 100 derajat Celcius karena pasti putus. Dan sebetulnya posisi thermal fuse kalau di luar spool itu sebetulnya nggak efektif juga pemirsa, karena di situ nggak mungkin panas. Bisa aja sih panas, cuman panasnya tuh nggak bakal terasa di situ, karena panas itu bakal terasa kalau misalnya ada di dalam spool atau di dalam kipas anginnya. Tapi supaya kalau misalnya memang benar mau masang thermal fuse, bisa aja jangan dipasang di kabelnya, agak kasih kabel agak panjang, dan thermal fuse-nya kalau bisa kita solasi atau ditempelin di body kipas anginnya, di casingnya itu yang besi. Tempelin aja terus kita lem di situ, entah pakai lem lem biasanya disebut lem setan, Alteco atau lain-lain ya. Lem aja pakai lem itu, tempelin di bodinya, di bodi besinya yang kalau kipas angin panas kan spoolnya pasti terasa panas ya. Nah, tempelin di situ, lem. Nah, boleh pakai lem apa aja deh, yang penting dia nggak lepas. Gitu aja. Baiklah pemirsa, itu aja deh saran-saran saya. Semoga bermanfaat. Terus kalau misalnya tadi suaranya agak-agak kurang dengar, mohon maaf pemirsa. Rupanya tadi colokan mikrofonnya itu nggak nancep. Pantas kok agak aneh. Udah ngomong panjang lebar tadi ya. Mau dubbing ulang kelamaan nanti. Jadi itu aja deh, semoga bermanfaat. Terima kasih pemirsa udah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.